Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih kebaikan kemurahan Tuhan yang masih Tuhan nyatakan kepada kami sampai dengan pagi hari ini, di mana kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kebaikan kemurahan Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Titus pasal yang ketiga ayat yang ke-6 sampai dengan ke-7. Demikian kesaksian firman Tuhan yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Berhak atas hidup yang kekal. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, setiap kita pasti menginginkan agar hak-hak yang harus kita terima dapat kita terima bulat, dapat kita terima dengan sepenuhnya. Namun ada juga sebagian orang yang hanya menuntun haknya saja tetapi tidak melakukan kewajibannya. Justru hak dan kewajiban harus menjadi dua hal yang saling mengisi. Ketika kita mengerjakan kewajiban kita, maka ada hak yang harus kita terima di dalamnya. Kalau kita bekerja dengan baik sepenuhnya selama masa kerja berjalan, maka kita di akhir bulan atau di awal bulan akan menerima upah atas apa yang sudah kita kerjakan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, dalam nats ini di bagian pesan-pesan penutup Rasul Paulus kepada Titus, bagaimana menyampaikan terkait keselamatan karena kemurahan Allah yang telah menyelamatkan manusia. Ada hak yang diterima oleh setiap orang percaya, oleh setiap orang Kristen yang telah menerima kasih karunia Allah. Apa yang menyebabkan orang Kristen berhak menerima hidup yang kekal? Dari nats renungan harian ini kita diingatkan, kita diajarkan. Yang pertama, ini merupakan limpahan yang telah diserahkan oleh Allah, yang dilimpahkan kepada kita oleh karya Yesus Kristus Juru Selamat kita. Allah yang melimpahkan keselamatan bagi kita. Allah yang melimpahkan, menyerahkan hidup yang kekal kepada orang-orang yang mau percaya kepada Yesus yang telah mati di kayu salib, yang tertikam, tertombak di kayu salib, yang darahnya tercurah untuk menyucikan kita dari segala dosa dan pelanggaran kita. Yang kedua dikatakan Paulus, supaya kita orang-orang yang dibenarkan oleh kasih karunia. Kita telah dibenarkan oleh kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah yang dinyatakan di dalam hidup kita. Kalau merujuk kepada pemilihan, hanya Israel lah yang berhak menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Namun oleh kasih karunia Allah, Dia memilih Paulus untuk dipakai menjadi alatnya untuk memberitakan Injil ke bangsa-bangsa lain, bahkan sampai ke Eropa. Dan orang Eropa yang telah dimenangkan menjadi Kristen berangkat ke Indonesia, termasuk juga orang-orang Amerika yang berangkat ke Indonesia dan sampai ke Tanah Batak. Dan opung-opung kami terdahulu telah menjadi Kristen, dan kami pun keturunannya telah menjadi Kristen. Kasih karunia Allah dinyatakan, kita dibenarkan karena kasih karunia Allah. Dan juga oleh sebab itu kita berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Yang terakhir, yang ketiga, hidup yang kekal akan kita peroleh sesuai dengan pengharapan kita. Ketika kita berharap sepenuhnya kepada Tuhan, maka keselamatan itu akan kita peroleh. Saya mengutip beberapa kata-kata bijak. Yang pertama saya kutip dari REC artikel, kehidupan kekal bukanlah hak kita seolah-olah kita berjasa di dalamnya, melainkan karya Allah yang telah mengubah status kita.
Lalu Bayard Taylor, seorang penyair, berkata, hidup kita adalah sekejap bintang di hari kekal Tuhan. Anatole France, seorang penulis, berkata, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan dengan hidup yang singkat ini, namun kita menginginkan hidup yang kekal. Tetaplah setia mengerjakan status kita sebagai orang-orang yang telah diubah Allah dan dibenarkan karena kasih karunia yang berhak atas karya keselamatan dan hidup yang kekal. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan yang terus setia mengerjakan status kami sebagai orang-orang yang telah Kau ubah dari orang berdosa menjadi orang yang telah dibenarkan, menjadi orang yang telah diselamatkan karena karya Kristus di kayu salib yang telah menebus dosa pelanggaran kami, menjadi orang-orang yang telah berhak menerima kasih karunia Allah yang Engkau limpahkan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terpuji nama Tuhan. Ini kami Tuhan, kami mau terus belajar dari kebenaran firman Tuhan yang menuntun kami ke jalan kebenaran, sehingga kami tetap setia mengerjakan status kami sebagai orang-orang yang telah berhak menerima hidup yang kekal. Kami akan mulai hari ini dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.